Kasus dugaan korupsi berskala besar kembali mengguncang salah satu program strategis nasional yang paling dinantikan masyarakat. Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG kini terus bergulir dan memasuki babak baru yang semakin memanas. Setelah secara resmi menetapkan 3 orang pejabat tinggi sebagai tersangka, tim penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan besar-besaran di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN untuk memburu barang bukti tersembunyi. Dalam penggeledahan dramatis yang berlangsung di sejumlah ruangan utama kantor BGN, tim penyidik berhasil menemukan dan menyita berbagai macam barang bukti elektronik serta tumpukan dokumen administrasi penting yang diduga kuat berkaitan erat dengan perkara rasuah tersebut. Barang-barang yang diamankan dari lokasi penggeledahan diantaranya adalah telepon seluler atau ponsel, komputer jinjing alias laptop, dokumen-dokumen kontrak, hingga sejumlah jam tangan mewah yang ditemukan di area kantor BGN. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Syarif Sulaiman Nahdi, pada Rabu, 3 Juni 2026, menegaskan bahwa seluruh barang sitaan tersebut akan langsung dianalisis secara mendalam di laboratorium forensik. Langkah ini dilakukan guna membongkar secara tuntas dugaan praktik korupsi dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah ini. Kepada wartawan, Syarif memaparkan, hasil penggeledahan adalah dokumen dan barang bukti elektronik berupa HP, laptop, dan barang lainnya. Penggeledahan ini merupakan langkah agresif lanjutan setelah Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan penetapan 3 tersangka utama. Mereka yang terjerat bukanlah orang sembarangan, melainkan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta 2 mantan Wakil Kepala BGN, yakni Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Ketiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional ini diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Berdasarkan hasil temuan penyidik, ketiga tersangka diduga terlibat langsung dalam skenario pengaturan penunjukan yayasan swasta sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berfungsi sebagai dapur utama penyedia makanan dalam program makan bergizi gratis. Dalam aturan skema yang seharusnya berjalan, pengelolaan dapur SPPG wajib dilakukan oleh yayasan yang memenuhi persyaratan ketat dan memiliki kapasitas mumpuni demi menjamin mutu makanan anak-anak sekolah. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Penyidik menduga kuat terdapat intervensi jahat dalam proses penunjukan mitra, sehingga sejumlah yayasan yang sama sekali tidak memenuhi syarat administrasi dan kelayakan tetap dipaksakan melenggang mendapatkan proyek bernilai fantastis tersebut. Lebih jauh lagi, Kejaksaan Agung mengendus adanya aroma konflik kepentingan yang sangat menyengat. Sejumlah yayasan yang memperoleh penunjukan langsung tersebut diduga memiliki keterkaitan atau terafiliasi dengan oknum pegawai serta pejabat di lingkungan BGN sendiri. Modus kong-kali-kong inilah yang kini menjadi fokus utama penyidikan korupsi dapur MBG. Penyidik kini tengah menelusuri secara intensif aliran dana, proses kong-kali-kong penunjukan mitra, hingga kemungkinan adanya aliran dana suap atau keuntungan pribadi yang mengalir ke kantong para tersangka. Kasus ini pun menuai kecaman hebat dari publik karena program makan bergizi gratis merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Tindakan korupsi ini dinilai sangat kejam karena tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, melainkan juga berpotensi merusak dan menggagalkan masa depan anak-anak Indonesia.